Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Wa da'iyan ilal haqqi bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Sahabat taklim yang dirahmati Allah, saat ini kita semua berada di bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan, di mana semua amal ibadah dan kebajikan dilipat gandakan oleh Allah. Pintu-pintu surga terbuka lebar dan pintu-pintu neraka tertutup rapat. Bulan yang senantiasa disambut dengan kemeriahan, yang di awalnya penuh rahmat, di tengahnya penuh ampunan, dan diakhiri dengan pembebasan dari api neraka. Sahabat taklim yang berbahagia, Islam mengenal 3 relasi manusia. Yang pertama, relasi manusia dengan Allah, hablum minallah. Yang kedua, hubungan sesama manusia, hablum minannas. Dan yang ketiga, hubungan dengan alam semesta, hablum minal alam. Selama ini, kajian atau ceramah keagamaan masih didominasi oleh materi tentang relasi dengan Allah dan relasi dengan manusia. Para jamaah senantiasa diingatkan untuk bertakwa kepada Allah, melaksanakan ibadah, berbuat baik kepada sesama manusia, dan lain sebagainya. Sementara relasi yang ketiga, yang berkenaan dengan topik alam dan lingkungan, kurang mendapat perhatian. Padahal 3 relasi tersebut saling berkaitan dan berhubungan. Misalnya, menjaga dan merawat alam merupakan perintah Allah dan manusia akan mendapat banyak manfaat dari alam yang lestari. Ada banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan manusia untuk menjaga alam dan bukan merusaknya. Di antaranya Al-Quran surat Al-A'raf ayat 56 yang artinya, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah Allah mengaturnya dengan baik. Dalam banyak tafsir disebutkan bahwa Allah telah mengatur bumi sedemikian rupa dengan cara yang sangat rapi. Meletakkan gunung di titik A, menempatkan lempengan tertentu di lapisan tertentu, menaruh batu bara, minyak, nikel, dan tambang lainnya di lapisan sedimentasi tanah tertentu, dan lain sebagainya. Pengerukan tambang dan sumber daya alam secara ugal-ugalan tentu akan merusak alam dan bertentangan dengan Al-Quran surat Al-A'raf ayat 56 tersebut. Dalam ayat lain disebutkan Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77, wala tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin, yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Oposisi kata muhsinin adalah mufsidin. Muhsinin bisa dimaknai dengan orang yang berbuat kebaikan, rendah hati, hidup secukupnya, dan tidak berbuat kerusakan. Bulan Ramadan seharusnya menjadi momentum bagi umat Islam untuk merefleksikan kembali makna terdalam dari puasa. Pada dasarnya, puasa bermakna menahan atau imsak, menahan dari makanan, minuman, dan melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, baik secara fisik maupun fikih, sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Lebih dari itu, puasa juga seharusnya dimaknai dengan menahan diri dari mengkonsumsi makanan, minuman, dan pakaian secara berlebihan, serta merusak dan menghancurkan alam. Tujuan akhir dari ibadah puasa adalah agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Secara bahasa, arti takwa adalah memelihara dan menghindari. Para ulama mendefinisikan bahwa takwa dengan melaksanakan segala perintah Allah
dan menjauhi segala larangannya. Menjaga lingkungan dan menghindari kerusakan alam termasuk perintah Allah. Ketika kita merawat dan tidak merusak alam, berarti kita sedang menjalankan perintah Allah sekaligus menjauhi larangannya. Jadi takwa yang demikian ini termasuk dalam kategori at-taqwa al-bai'iyah, ketakwaan ekologis. Allah disebut dengan Tuhan semesta alam, Rabbul Alamin. Allah menciptakan, memelihara, mengatur, memberi rezeki dan sebagainya kepada semua makhluknya di alam ini. Jangan sampai kita merusak alam yang Allah saja memeliharanya. Kita bisa ikut serta menjaga dan melestarikan alam dengan cara-cara sederhana yang bisa kita lakukan, seperti tidak memakai barang sekali pakai, mengurangi konsumsi plastik dan styrofoam, dan sedikit mengkonsumsi atau setidaknya mengkonsumsi secukupnya makanan, minuman, serta pakaian. Mengenai hal ini, setidaknya ada 3 hal yang bisa kita renungi bersama. Yang pertama, puasa tidak hanya tentang menahan diri dari kebutuhan pribadi seperti makan dan minum, tetapi juga menahan diri dari perilaku yang dapat merusak lingkungan. Ini menunjukkan bahwa puasa bukan hanya tentang ibadah ritualistik spiritual semata, tetapi juga tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan. Yang kedua, puasa Ramadan juga membangun empati dan kepedulian terhadap orang-orang yang kurang beruntung. Ini bisa mengarah pada kesadaran yang lebih besar akan dampak perubahan iklim dan masalah lingkungan yang paling mempengaruhi orang-orang yang rentan. Dengan memperluas empati ini, individu dapat lebih termotivasi untuk bertindak dan menjaga lingkungan. Yang ketiga, menjaga keharmonisan alam. Nilai-nilai seperti kesederhanaan, sabar, dan rasa syukur selama puasa. Dengan mempraktikkan nilai-nilai ini, individu dapat mengembangkan hubungan yang lebih harmonis dengan alam sekitar, menghargai keanekaragaman hayati, dan memperlakukan lingkungan dengan penuh rasa hormat. Hal ini sekaligus untuk menekan faktor-faktor terjadinya bencana alam. Sahabat taklim yang dicintai Allah. Jadi, at-taqwa al-bai'iyah merupakan aspek penting yang harus dipertimbangkan selama bulan Ramadan. Puasa tidak hanya tentang menahan diri dari kebutuhan pribadi, tetapi juga tentang tanggung jawab terhadap lingkungan. Dengan memahami hubungan antara agama dan kelestarian alam, kita sebagai umat Islam pada khususnya dihimbau untuk menjalankan puasa dengan penuh kesadaran akan dampaknya terhadap lingkungan. Dengan demikian, setiap tindakan yang kita ambil selama bulan suci ini haruslah mencerminkan rasa takwa yang menyeluruh, baik terhadap Allah maupun terhadap ciptaannya, termasuk alam semesta yang indah ini. Sahabat taklim yang berbahagia, demikian dari saya, Ramadan dan keberlanjutan, berpuasa dengan peduli lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.